Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, seperti padi, bunga, buah dan lain-lain. Dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri. Setiap orang bisa menjadi petani, asalkan punya sebidang tanah atau lebih, walau ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan berarti pemilik tanah harus mencangkul atau mengolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerja sama dengan petani tulen untuk bercocok tanam di tanah pertanian miliknya. Apabila ini diterapkan, berarti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak. Apabila bermaksud mengolah sendiri, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak. Bercocok tanam telah dilakukan sejak zaman Neolitik. Di zaman perunggu, 5000 hingga 4000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria memiliki pembagian kerja di bidang pertanian. Ketika panen, pekerjaan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah orang dalam setiap grup sebanyak 3 orang. Metode bercocok tanam. Di negara miskin atau kebudayaan pra-industri, kebanyakan petani melakukan pertanian subsisten, sebuah sistem pertanian organik yang mendayagunakan rotasi tanaman, penyisihan benih, tebang dan bakar, atau metode lainnya. Di negara maju, petani memiliki sebidang lahan yang luas dan pembudidayaan dilakukan dengan memanfaatkan mesin pertanian untuk mendapatkan efisiensi tinggi. Dengan menggunakan mesin, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi jauh berkurang. Oh petani, nasibmu kini. Oh kawan, nasibmu sebagai petani. Sedari kecil kau sudah banyak bersinggungan dengan namanya sawah. Cari rumput untuk ternak bukan lagi pekerjaan baru. Membantu orang tua. Sore setelah ngaji, kau mengumpulkan rumput-rumput di pematang sawah untuk dibawa ke rumah. Kalau sapinya bisa berbicara, dia akan bersorak-sorak bergembira karena melihatmu membawa sekarung rumput untuk mereka. Sapi-sapi itu pasti akan berkata, "Bos sudah datang. Bos membawa hadiah bagi kita, hadiah untuk perut kita." Sepanjang hari, merawat sapi-sapi itu dengan keikhlasan walau hasilnya tak semewah pekerjaannya. Keuntungan bagi hasil sapi itu, dibuatnya untuk membiayai segala kebutuhan. Dulu, kau yang tak sadar akan kondisi keluarga sering merengek-rengek minta ini minta itu, tanpa pikir panjang dari mana orang tua mengabulkan permintaanmu. Di usia yang mulai tua renta, petani kecil masih setia menjalani profesinya sebagai petani tulen. Ketika tubuhnya terlentang depan rumah menahan nyeri karena seharian di sawah, kau selalu menolak ketika dia meminta memijatnya. Betapa petani kecil merasa kecewa sebagai kepala rumah tangga yang tak mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya.
istrinya, anak-anaknya, bahkan kau sendiri seolah menuntutnya banyak hal, sementara dia dengan segala keterbatasan belum bisa beranjak menemukan formula terbaru untuk bisa membahagiakan keluarganya. Namun dia sabar. Dengan ketekunannya sebagai petani, tiap pagi hingga senja menjelang dia masih berkutat dengan cangkul dan aritnya sebagai senjata mempertahankan hidup. Dia petani kecil. Anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa kini, mereka takkan mengerti perselisihan hidup yang dia alami. Wajahnya yang tampak teduh telah menyimpan banyak goresan kepedihan hidup yang dia rasa, dan dia simpan hanya dalam hatinya. Dia dituntut untuk terus bersabar dalam jeruji hidup yang dia sendiri tak tahu kapan lepas bebas menjemput kebebasan. Manusia dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap manusia diwajibkan berikhtiar sesuai kemampuan, bersyukur atas hasil yang diperoleh bila sesuai dengan keinginannya, dan bertawakal bila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sabar adalah kuncinya. Kita boleh miskin, boleh tak punya banyak harta, tapi jangan sampai kita tak punya iman. Memang harta yang kita miliki hanya sawah dan ladang. Tapi harta sesungguhnya yang kita miliki saat kita kehilangan nyawa. Itulah harta dari kumpulan iman kita. Bagaimana keadaan akhir hidup kita? Jawabannya niat, tujuan, dan kebiasaan. Biasakan bangun salat malam pukul 2, pada saat itulah Allah akan mengabulkan doa kita. Kebersamaan itu indah, kebersamaan dengan penuh problema dan dinamika hidup. Seberapapun berat masalah yang kamu hadapi, jangan jadikan dunia ini akhir tujuan. Dunia ini hanya senda gurau. Cukup orientasikan hidupmu dengan memposisikan dunia dan segala isinya sebatas kewajaran yang telah diatur oleh syariat Islam. Garis bawah. Ya kok ora kepek gak. Apa anu musik dia. Oh satene anu. Balik lah gowo serawate pedes sama lali kan ini. Oh iya iya. Ikarunate aku.